Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas bab puasa ya, kitab Syiyam. Hadis 669. Pertama kita ketahui dulu pengertian syiyam atau saum ya. Secara bahasa maknanya al-imsak, menahan ya. Arti secara bahasa puasa itu artinya menahan. Kemudian menurut syariat wafis syar'i imsakun makhsusun, menahan yang ditentukan, wahwal yaitu al imsaku anil akli wasyarbi dan minum syurub ya, menahan makan dan minum, wal jima dan bersetubuh suami istri ya, wa ghairihima dan lainnya, mimma waroda bihi syar'u dari apa yang syariat itu telah datang dengannya, fin nahar di siang hari, ala wajhil masyru' menurut cara yang disyariatkan. Itu secara istilah ya, an-nahar. An-nahar berarti kalau artinya apa ya, nahar? Siang ya. An-nahar itu mencakup dari subuh sampai maghrib. Kalau subuh ya awal nahar, ya kan? Kalau tengah hari ya tengah nahar, wasatu nahar ya. Kalau petang akhir nahar gitu ya. Tuh, dari subuh nahar. Nah, hadisnya sekarang kita bahas. An Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bi saumi yaumin wala yaumain. La, janganlah, taqaddamu, kalian mendahului Ramadan, bulan Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari, wala yaumain, dan jangan pula 2 hari, illa kecuali rajulun kana yasumu sauman, kecuali rajulun seorang laki-laki yang seseorang yang kana yasumu biasa berpuasa, sauman dengan satu puasa, fal yasumhu, maka hendak bolehlah ia berpuasa padanya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadisnya sah. Maksud hadis melarang mendahului puasa Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari, dilarang, baik puasa wajib atau puasa sunnah, tak boleh. Nah, ada pengecualian, tetapi kecuali rajulun. Nah, ini kan rajulun kan artinya laki-laki, tapi mencakup juga di sini wanita, perempuan. Kecuali seorang yang karena ya sumu sauman, biasa berpuasa dengan satu puasa, maksudnya puasa sunnah. Misalkan contoh puasa Senin Kamis, orang itu biasa mudawamah ya, Senin Kamis, maka boleh H-2 ya, H-2 atau H-1 boleh dia kerjakan gitu, karena dia terbiasa memang berpuasa. Tapi kalau yang nggak terbiasa jangan ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh ya? Karena pada saat itu sedang melihat hilal ya. Di bawahnya coba kita baca nih. Oh ya. Wan Ammar bin Yasir, dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, man shamal yaumal ladzi yusyakku fihi, man siapa saja yang shoma berpuasa, al yauma pada hari, alladzi yang yusyakku fihi diragukan padanya pada hari itu,
faqad asa Abul Qasim, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada Abul Qasim, bapaknya Al Qasim, yakni sallallahu alaihi wasallam. Zakarahul Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari menyebut hadis ini secara mu'allaq, ta'liq. Ya. Wa wasalahul khamsah, tetapi imam yang 5 telah memausulkannya. Wasahahahu Ibnu Khuzaimah, dan telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Nah, jadi hadisnya sudah bisa dipakai, ya. Sudah sah, ya. Nah, maksud hadis ini menerangkan melarang berpuasa, ya, pada hari yang diragukan. Pada hari yang diragukan ini hari apa ini maksudnya? Hari ketika sedang melihat hilal. Kapan? Hari keberapa ya? Hari 30 Sya'ban. Tuh. Hari yang diragukan. Hari ke-30 Sya'ban. Apabila belum melihat hilal. Berarti ngelihatnya kapan? Tanggal berapa ini? 29. Pada tanggal 29 itu ragu, belum melihat hilal, mendung, nanti di bawah dibahas. Nah, pada tanggal 30-nya nggak boleh puasa. Karena itu hari yang diragukan karena belum melihat hilal. Gitu, ya. Hilal paham nih? Hilal apa ya? Hilal, tahu hilal? Hilal itu bulan sabit. Awal bulan itu disebut hilal. Jadi tiap awal bulan, ya, bulan sabit itu disebut hilal, ya. Nah, hadis yang sebelumnya berhubungan dengan keadaan hilal yang belum dilihat itu, makanya dilarang puasa sehari atau 2 hari, ya, karena belum melihat hilal. Sekarang ada orang berhujjah dengan hadis ini, misalkan contoh, ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, berpuasalah li. Ini nanti yang kita bahas huruf lamnya nih, ya. Ru'yatihi, setelah melihatnya itu, ya. Saya artikan begitu. Wa aftiru, dan berbukalah setelah melihatnya, maksudnya melihat hilal. Nah, jadi huruf lam ini namanya lamul waqti. Lam yang menunjukkan waktu. Kalau diartikan secara mutlak, kalau kalimat itu disebutkan secara mutlak, maka dia bermakna sekarang, maksudnya sedang. Kalau secara mutlak, jadi ada beberapa makna ini. Kalau secara mutlak, pertama al-hadir, ya kan? Secara mutlak nih. Ya. Al-hadir jadi bermakna inda kalau secara mutlak, yakni yang sekarang, ya. Inda atau fi. Coba kalau kita takdirkan
Berpuasumu, berpuasalah ini perintah ketika melihat hilal. Berarti ketika sedang melihat hilal kita disuruh puasa kalau diartiin secara mutlak dengan makna inda atau fi. Ada juga punya makna qablu, sebelum. Kalau diartikan sebelum, jadi qablu ya kan? Kalau sebelum madi, ya. Kalau madi berarti maknanya qablu, ya. Sebelum. Jadi arti bagaimana? Sumu li ru'yatihi qablu qabla ru'yatihi, sebelum melihat hilal. Begitu kalau diartikan qablu, madi, ya kan? Kemudian kalau diartikan istiqbal, yang akan datang, ya, apa namanya? Yani maknanya ba'du, ba'da. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah setelah melihat hilal. Nah, ini insya Allah yang apa namanya? Yang tepat maknanya ini. Kita baru boleh puasa Ramadan kalau sudah melihat hilal, ya. Kalau belum melihat hilal, yaitu dilarang puasa sehari atau 2 hari, kecuali orang yang biasa mengerjakan puasa, ya. Tuh. Hukumnya apa kalau gitu? Ini ada beda pendapat tentang masalah larangan la taqaddamu Ramadana bisaumi yaumin wala yaumain. Ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat haram, ya. Ya. Haramnya buat siapa? Yang dilarang puasa. Buat yang tidak biasa mengerjakan puasa haram. Kalau yang biasa mengerjakan, hukumnya apa? Boleh apa enggak? Boleh kalau yang biasa mengerjakan, ya. Nah, insya Allah yang lebih mendekati kebenaran itu haram, ya. Haram bagi yang tidak biasa mengerjakan puasa. Puasa apa aja? Umum. Mau puasa nazar, termasuk gak tuh? Kalau orang bernazar, belum sempat ngerjain, ya kan? Jadi kerjainnya sebelum itu. Jangan pas hari sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau mau selamat, ya kan? Deh. Bisa dipahami ya? Kemudian tadi Abul Qasim, bapaknya Al Qasim, Nabi punya anak namanya Qasim, meninggal pada masa kecil, ya. Nah, kalau sebab asbabul urut yang namanya itu, ya, hadis 670 di sisi apa namanya Imam Al-Khamsah yang 5, hadis mausul ini, kunna inda Ammar ibni Yasir, kami dulu pernah di sisi Ammar bin Yasir. Lalu fata bisyatin masliyatin, lalu dia membawa kambing yang dipanggang. Faqala, lalu Ammar bin Yasir berkata, kulu, makanlah, ya. Fatanakha ba'dul kaum, lalu sebagian kaum menyingkir, menghindar. Faqala, lalu berkata, inni shaimun, aku sedang berpuasa, ya. Faqala Ammar, lalu Ammar berkata, man shoma, itu lanjutannya, man shomal yaumal ladzi yusyakku fihi
siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan, ya, apa namanya, maka sesungguhnya dia telah berdurhaka kepada Abul Qasim. Itu lanjutannya begitu. Jadi kita dilarang ya, jangan puasa itu. Ya, ada juga yang memaknai apa namanya, lamnya di sini akan tuh, mereka artikan akan, berpuasalah kalian. Jadi kalau diartiin akan yang mana itu? Kalau diartiin akan? Bukan, ini setelah. Kalau akan, taruh dulu nih, qoblu atau indah. Kalau qoblu berarti sebelum ya dong. Berarti insya Allah artinya itu yang di sini. Kalau mereka artikan akan, ketika akan melihat hilal di sini. Nanti sore, misalnya besok sore mau lihat hilal, besok dia puasa. Kenapa itu kok dipuasa? Buat berhati-hati. Kalau itu sudah jatuh 1 Ramadan. Kalau ngeliat hilal tanggal berapa ya? 29. Berarti hari keberapanya tuh? Hari ke-30-nya dia maksudnya. Hari ke-30-nya. Nah itu, hari ke-30 itu adalah hari yang diragukan. Nggak boleh puasa karena hilalnya belum dilihat, ya. Jadi hari yang dilakukan hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Karena belum melihat hilal. Oke, coba dibaca ringkasannya. Iya. Haram ya. Berikutnya, wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Idza, apabila ra'aitumuhu, kalian melihatnya, melihat hilal maksudnya, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Wa idza, dan apabila ra'aitumuhu, kalian melihatnya, melihat hilal, fa'aftiru, maka berbukalah. Ini yang kedua, nih lihat hilal 1 Syawal ya. Fa'in gumma alaikum, fa'in, dan jika tapi jika gumma, dimendungkan, itu tutup awan, alaikum, atas kalian, faqduru lahu, maka kira-kirakanlah atau hitunglah baginya. Muttafaqun alaihi. Wali Muslim, dan bagi Imam Muslim, fa in ugmiya alaikum, maka jika ugmiya, dimendungkan, alaikum, atas kalian, faqduru lahu, maka hitunglah baginya, salasin, 30 ya. Maksud 30 hari. Walil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari, fa akmilul iddata salasin,
Fakmilu maka sempurnakanlah al-iddah bilangan itu salasin 30 hari. Bawahnya sekalian nih. Walahu dan baginya bagi Ibnu Umar fi hadis Abi Hurairah di hadis Abu Hurairah. Bentar, walahu min hadis Abu Hurairah. Walahu insyaallah ini Bukhari itu ya maksudnya. Dan bagi Imam Bukhari fi hadis Abu Hurairah fa akmilu iddata sya'bana salasin, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari ya. Dah kita ulangi. Hadisnya hadis pertama mutafakun alai, hadisnya sah ya. Ini sah semua hadisnya. Pertama kita bahas idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya. Kalian di sini berapa orang nih? Banyak kan? Nah itu nanti jadi pembahasan tentang jumlah orang yang melihat berapa orang. Kalau di sini banyak orang, ya jadi mesti banyak orang yang melihat hilal. Ya. Kalau kalian sudah melihat hilal, maka puasa, ya puasa Ramadan besoknya. Ya. Ini hilal Ramadan yang pertama. Yang kedua hilal 1 Syawal. Wa idza ra'aitumuhu, iya. Dan apabila kalian telah melihatnya, fa'aftiru, maka berbukalah. Ini maksudnya melihat hilal 1 Syawal, gitu ya. Yang pertama 1 Ramadan. Fa in gumma alaikum faqduru lahu. Dan jika dimendungkan atas kalian faqduru lahu, maka hitunglah ia. Nah, hitunglah ia ini masih belum jelas maksudnya apa. Ya. Kira-kirakan. Ini tafsirannya, bayannya ini hadis yang bawahnya itu. Li Muslim, wali Muslim dan walil Bukhari. Bagi Muslim, fa in ugmiya alaikum faqduru lahu salasin. Nah ini sebagai penjelasannya. Maka hitunglah baginya 30 hari. Ya. Bawahnya fa'akmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan itu maksudnya bilangan bulan Sya'ban menjadi salasin 30 hari sebagaimana di hadis bawahnya itu fa'akmilu iddata Sya'ban ya. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Kalau kita biasa menyebut apa itu? Takmil ya? Biasa itu menyempurnakan bilangan Sya'ban. Apa istiqmal ya? Biasanya disebut istiqmal ya. Nah itu. Kalau tanggal 29, misalnya 29 Sya'ban, hilalnya terhalang sama awan, nggak bisa dilihat. Maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, 30 hari bulan Sya'bannya. Digenepin. Kemudian tanggal 1 Syawal berikutnya lusanya baru puasa gitu maksudnya. Nah. Lihat hilal. Kalau ro'a yaro, mana spidol? Ro'a artinya apa? Yan. Ro'a artinya apa yan? Melihat. Ro'a yaro. Ru'yah. Melihat dengan apa? Mata. Ya. Mata telanjang. Terus kalau yang pakai hisab boleh gak tuh? Jadi soal kan tiap tahun. Ya. Kalau berdasarkan di hadis ini ro'ayaro melihat dengan mata telanjang tuh. Nah,
persoalannya boleh nggak melihat dengan hitungan hisab. Sebagai ulama dalam hal ini berbeda pendapat, ya. Ulama yang berhujjah enggak harus melihat hilal karena hadisnya begitu, ro'a yaro, melihat dengan mata telanjang. Nggak boleh tuh berarti kita nentuin satu Ramadan atau satu Syawal dengan hitungan dari jauh-jauh hari, hisab namanya kan tuh. Nah sekarang pada masa Nabi ada gak alat kayak begitu? Ada yang bisa nggak? Nah, tuh, ya. Jadi yang jadi pokoknya apa ya? Mengetahui satu Ramadan atau satu Syawal atau melihatnya? Yang jadi pokoknya. Kita mengetahui bisa menentukan satu Ramadan, itu jadi persoalan pokoknya. Melihat ini adalah sebagai alat untuk mengetahui satu Ramadan dengan melihat hilal. Nah sekarang coba kita buka surat Yunus ayat 5. Coba ambil Al-Quran juga kalau nggak ada ini Al-Quran, ada di aplikasi. Surat Yunus, coba ambil Al-Qurannya. Surat Yunus ayat berapa ya? Ayat 5. Coba dibaca, ambil Al-Quran ini coba. Yang terjemahan aja. Ini mah ada Al-Quran. Masih baca, Bang apa ini? Nih, apa yang deh. Udah segitu aja. Udah. Huwal a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ja'ala syamsa, dialah yang menjadikan matahari duyaan sebagai penerang, wal qamar, dan bulan nuron sebagai cahaya, waqaddarahu, dan dia menentukannya manazil di beberapa tempat itu ya. Lita'lamu, supaya kalian mengetahui adada sinin, hitungan tahun, wal hisab ya. Dan hitungan apa di situ tadi diterjemahin ini? Ya, perhitungan waktu. Termasuk kan nih tafsiran ini? Ya termasuk. Yang dimana kita ambil sisi pendalilannya? Menghitung dengan cara memperhatikan peredaran matahari dan bulan. Tuh satu dalilnya. Kemudian surat Al-Isra ayat 12. Al-Isra ayat 12. Ayat 12.
Udah itu aja. Itu yang kita bahas, walita lamu adada sinin wal hisab, sama kayak tadi ya. Supaya kalian mengetahui hitungan tahun dan perhitungan waktu. Tuh. Ini orang yang membolehkan hisab berhujah dengan ayat-ayat ini tadi. Tuh, ya kan? Mengetahui hitungan tahun, ya kan? Mengetahui hitungan waktu termasuk di dalamnya menentukan puasa atau 1 Syawal. Tuh. Kemudian di hadis lain ya, dari jalan Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, kata Nabi, inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu, kami tidak bisa menulis, wala nahsubu, dan tidak bisa menghitung. Kalau sekarang, kalau kita bisa menghitung, hitungan apa namanya, bulan, ya kan? Terkandung nggak di dalam hadis ini tentang bolehnya? Terkandung. Teknologi zaman Nabi dengan zaman sekarang nggak sama. Dulu nggak ada motor, sekarang ada motor. Tuh. Boleh gak? Boleh aja. Tuh. Nabi sendiri yang ngomong. Tuh. Jadi melihat hilal pada saat itu ya, karena cara yang bisa ditempuh oleh mereka dengan melihat, melihat bulan, cara yang sederhana. Sekarang kalau ada cara yang apa namanya, yang bisa untuk menentukan hitungan itu, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi boleh melihat dengan apa namanya itu, dengan mata telanjang, ru'yah, boleh juga menentukan dengan hisab atau hitungan, nggak disalahkan. Kan itu cuma cara. Yang jadi pokoknya adalah mengetahui waktunya. Sekarang enggak harus melihat. Nah, sekarang begini. Lu pada tahu kan nih hadis ini? Artinya apa ini? Solu, salatlah kalian kama sebagaimana ro'aitumuni, sebagaimana kalian dan aku salat. Usolli. Emang kita lihat Nabi? Terus kalau nggak lihat bagaimana kita salatnya? Hah? Ya berarti maknanya ro'a itu bisa bermakna melihat, bisa bermakna mengetahui. Kalau diartikan melihat aja nggak bisa kita melakukan sholat karena kita nggak lihat Nabi. Logis nggak? Kita bisa sholat karena dengan dasar ini, alima ya'lamu, mengetahui. Tuh, coba aja dijawab, Mam. Ada yang udah bisa lihat tapi nggak diterima, gimana itu? Itu nanti belum. Kita baru bahas masalah ini apa ya? Ru'yahnya itu. Ini kan begini. Ya silakan. Yang penting kan kita bisa memastikan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Itu persoalannya. Ya, mau pakai ru'yah silakan, mau pakai hisab silakan. Ya. Boleh kedua-duanya. Ya. Yang lebih bagus udah dua-duanya pakai. Yang hitungan itu untuk misalnya ada kaum muslimin sudah menentukan
melalui hisab untuk memastikan lagi, misalnya lihat dua-duanya dipakai misalnya, itu lebih bijak ya. Kalau mau nyalain orang yang pakai hisab, jawab nih yang apa namanya solu kama ro'aitumuni usoli. Kalau memang dia bersikukuh untuk memaknai ro'a itu harus melihat, emang kita lihat Nabi? Kan kagak. Kalau kita nggak lihat Nabi, berarti sholat gak kita? Hah? Nggak sholat lah. Jadi ro'a bisa bermakna melihat dengan mata, bisa bermakna mengetahui dengan ilmu. Itu. Iya, yang jadi pembahasan kan mereka kenapa berpendapat seperti itu dari lafaz ro'a. Ro'a mereka artikan melihat dengan mata. Nah, sekarang kita ambil contoh yang ini. Ro'a ya roh. Mestinya kita artikan juga dong dengan mata kalau mau fair. Karena makna bahasa Arab itu begitu. Ro'a ya roh, melihat dengan mata. Kenapa kok mereka nggak artikan ini melihat dengan mata? Iya, melihat dengan mata sahabat. Pas, karena memang melihat Nabi. Orang yang nggak melihat Nabi bagaimana? Kita artikan ini. Melihat juga. Kalau masih bersikukuh, mesti kita artikan melihat juga dong. Jadi persoalannya adalah tentang makna ro'a ya roh itu. Kenapa mereka nggak nerima tuh yang namanya hisab gitu. Jadi ro'a bisa bermakna, makanya saya katakan ro'a itu bisa bermakna melihat dan bisa bermakna mengetahui. Sehingga boleh apa yang namanya melihat secara langsung dengan apa namanya mata telanjang, dan boleh juga dengan apa namanya hisab, karena yang jadi pokoknya adalah mengetahui waktunya, itu yang jadi pokoknya. Nah, kalau dengan hisab misalkan bisa kita tentukan waktunya, ya kenapa disalahkan? Gitu. Cuma cara aja itu kok. Ya dilakukan pada masa Nabi ru'ya. Yaitu cara yang sederhana yang bisa dilakukan. Jadi ya insya Allah yang lebih tengah-tengah gitu ya. Boleh dengan hisab dan boleh dengan ru'ya gitu. Karena ro'aya itu juga bisa bermakna mengetahui, bukan hanya melihat aja. Itu yang aneh mau bahas itu dari lafaz ro'aya ru'ya. Kemudian hadis yang tadi saya bacakan, inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Itu Nabi sendiri yang ngomong. Ya kan? Kemudian di ayat Al-Qur'an tadi, kita dalam menentukan hitungan tahun dan perhitungan waktu dibolehkan sama Allah juga. Itu pembolehan kan, menentukan waktu dengan hisab, melihat apa namanya peredaran matahari dan bulan, nggak disalahkan. Jadi itu cuma alat aja, insyaallah. Ya kalau orang bersikukuh dengan harus ru'ya, ya udah benain, mau diapain, daripada ribut. Emang tiap tahun begitu. Dia tanya sama ahlinya, misalnya kayak Ustadz Tian biasa melihat hilal, ya kan? Dia tanya kepada beliau itu apakah sudah melihat atau tidak dia. Terus apa Muhammadiyah lain soalnya yang pakai hitungan hisab, ya. Tentang akurasi juga insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, kan ada tes uji ya kan tentang masalah hisab itu. Secara kenyataan
bisa nggak dipastikan hitungannya itu. Kalau bisa dipastikan berarti kan dengan ilmu dan bisa dipakai kayak gitu. Mau kalau pakai dua-duanya lebih bijak gitu ya. Maksudnya itu jangan disalahkan juga karena itu cara perang yang ditujukan adalah jihadnya kan. Mau pakai senapan kek, mau pakai pedang kek, mau pakai nuklir, itu cuma caranya aja. Jadi pokoknya perang berjihad gitu. Tadi apa ya, Dam? Tadi nanya apa, Dam? Tadi yang ditanyain. Enggak tadi ya, nanya apa tadi, Dam? Iya. Yeah. Ada yang nolak. Ada yang nolak. Nah, itu. Jadi kalau pendapat yang lebih mendekati kebenaran ya, soalnya sudah ada periksa itu ya. Itu kalau satu negeri sudah melihat hilal, maka itu berlaku untuk kaum muslimin yang lain. Itu kan yang menolak itu pakai hadis ini. Enggak, kalau satu negeri udah melihat nggak dipakai yang apa namanya negeri yang lain, belum tentu. Itu berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ketika itu sedang di Madinah, ya kan? Di Madinah, kemudian sahabat Quraib kalau nggak salah itu ya, di Syam, ya, di Syam sudah melihat hilal. Muawiyah ketika itu juga sedang berada di Syam berpuasa besoknya. Kemudian dikabarkanlah kepada Ibnu Abbas di Madinah, ya, ketika itu Ibnu Abbas, kami sudah melihat hilal dan Muawiyah puasa, kaum muslimin juga puasa. Kabarin ke Ibnu Abbas, kami di sini belum. Kami nggak cukup penglihatan hilal di Syam. Udah Ibnu Abbas katakan, begitulah yang diperintahkan sama Nabi. Ya. Itu istihadnya Ibnu Abbas sampai bukan? Apa perkataan Nabi? Nah, sebagian besar kaum muslimin itu menganggap itu istihadnya Ibnu Abbas, tapi sebenarnya Ibnu Abbas juga pakai hujjah gitu ya. Di hadis lain itu berpuasalah kamu sampai kamu melihatnya, sampai kamu melihat hilal. Jadi berdasarkan hadis Nabi juga sudah marfu, ya kan? Nah sekarang hitopnya, kita bahasnya hitopnya nih. Coba perhatiin. Iza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya. Kalian di sini siapa ini yang diajak bicaranya? Penduduk satu negeri apa kaum muslimin semuanya? Kaum muslimin. Makanya saya katakan tadi, insya Allah pendapat yang lebih mendekat kebenaran itu ya. Kalau kaum muslimin di satu negeri sudah melihat hilal, maka kaum muslimin yang lain itu berlaku. Begitu. Karena hitopnya kepada kaum muslimin. Tetapi ya sebagian ulama berbeda pendapat berdasarkan hadis Ibnu Abbas itu tadi. Ya tinggal kembalikan aja deh kepada istihad masing-masing. Kalau saya katakan dalam hal ini, kalau satu negeri sudah melihat hilal, maka negeri yang lain itu kena, begitu. Karena hitopnya kepada kaum muslimin, bukan kepada penduduk negeri. Hah? Iya. Iya, begitu. Kalau ya, kita mau berlapang dada ya begitu. Mana ada Ibnu Abbas ya? Ya misalkan ini deh sebagai contoh nih. Jadi bukan istihad
bukan istihad Ibnu Abbas semata. Ibnu Abbas juga berhujjah dengan misalnya ini diantaranya itu tuh. Nih. Berpuasa kamu setelah melihat hilal. Tuh, Ibnu Abbas berdasarkan hadis marfu juga itu. Ya. Bukan istihadnya. Nah, sekarang yang jadi persoalannya kamunya di sini siapa itu? Kamu di sini kan kaum muslimin umum. Nggak ada pengkhususan buat satu negeri. Ya cuma ulama-ulama menafsirkan ya tentang apa yang namanya? Tempatnya itu Syam dengan Madinah. Ya. Oh itu sebenarnya bukan menjadi pokok persoalannya. Tapi ya udah namanya pendapat. Kita kan nggak bisa maksain ya kan. Orang harus ikut pendapat kita. Nah kemudian lagi kalau bulan asyahru hakaza wa kaza, kata Nabi itu lanjutan tadi tuh yang inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Sebenarnya kami adalah umat yang ummi, tidak bisa nulis dan tidak bisa hitung. Kemudian Nabi bersabda asyahru hakaza wa kaza. Bulan itu begini dan begitu. Yakni sambil isyarat itu maksudnya. Yakni marotan sesekali tis'atan wa isyrin 29 hari. Wa marotan dan sesekali salasin adalah 30 ya. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Apa ya? Bulan kadang-kadang jumlahnya itu harinya 29 hari, kadang-kadang 30 hari gitu ya. Kadang-kadang 30 hari. Ini saya bawain sedikit ya. Ulama itu berkata ya tentang masalah bulan itu terjadi 29 hari atau 30 hari ya. Kadang-kadang itu terjadi 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan ya. Dan dia itu tidak terjadi lebih dari 4. Ini maksudnya tentang 30 hari. Jadi bulan, hitungan bulan itu yang 30 hari itu terjadi tidak lebih dari 4 kali dalam 1 tahun. Gitu ya. Paling maksimal terjadi 4 kali. Nah, dari hadis Ibnu Mas'ud dia katakan sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'an wa isyrin 29 kali ya. Aksara mimma sumna salasin, lebih banyak daripada kami berpuasa 30 hari. Kalau kita di Indonesia berapa hari ya paling banyak? 30 aja. Kalau masa Nabi kebanyakannya 29 hari. Itu. Wa misluhu an Aisyah, dan sepertinya dari jalan Aisyah inda Ahmad di sisi Imam Ahmad bisnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid hasan. Deh, bisa dipahami ya soalnya ya. Sekarang coba dibaca di Kasanidam. Sampai hadis yang ini tuh. Sampai 672 baca dan. 671, 672 gabung jadi satu itu.
2 Iya. Iya, wajib kalau dia melihat hilal. Wajib puasa, wajib berbuka. Sekarang hadis 673 wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, qala, dia berkata, taro anna sul hilal, manusia taro'a saling melihat hilal. Fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, sesungguhnya aku telah melihatnya. Fasoma, lalu Nabi, ini fa'il soma kembali ke Nabi deh. Lalu beliau berpuasa, wa amaron nasa bisyamihi, lalu beliau memerintah manusia bisyamihi supaya mengerjakan puasa. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa shahhahul Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Hadis ini sah ya, di kitab Al-Muhalla katakan Ibnu Hazm khabarun sahih, khabarnya sahih. Nah, hadis ini maksudnya menerangkan seorang ya, yang menyaksikan seseorang yang telah melihat hilal, kabarnya itu dapat diterima. Itu kabar dari seseorang, satu orang yang telah melihat hilal itu bisa diterima. Di sini yang melihat siapa ini? Ibnu Umar ya, Ibnu Umar. Kalau di hadis yang 671 kan banyak orang, idza ra'aitumuhu, ya kan, idza ra'aitumu, ya kan, banyak orang kan. Kalau di sini satu orang doang yang melihat hilal, diterima apa enggak tuh kabar dari satu orang? Karena ada berbeda pendapat nanti dalam masalah ini. Ada yang katakan harus 2 orang, ada yang katakan harus banyak orang. Ini hadis sah. Jadi satu orang muslim ya, maka bisa diterima pengkabarannya tentang dia telah melihat hilal. Satu orang bisa diterima, dan berlaku juga buat tempat-tempat yang lain. Tadi yang ditanya sama Sadam. Iya, ya gitu deh. Sekarang ada gitu kan hadis-hadis harus berapa derajatnya? Nggak ada udah. Kalau udah ngeliatin mau 1 derajat kayak, mau misalnya sebagai contoh mau 1/2 derajat kayak. Pokok. Ya berarti ulul amrinya menyelisih sunnah Nabi. Kabar dari satu orang yang udah melihat, karena ada alasannya apa yang menolak? Iya, Nabi kita nih orang yang udah melihat, misalnya imam deh, udah ngelihat, lapor ke ulul amri, terus ditolak. Alasan dia menolak apa? Sekarang di hadis-hadis ada enggak menentukan derajatnya itu? Ya nggak ada, ya udah. Yang jadi persoalannya udah ngelihat atau belum. Bisa ngelihat kan ukurannya bisa 1 misalnya, bisa tadi apa ya, 0, setengah deh. Jadi persoalan pokoknya ada ngelihat. Tentang derajatnya terus ditolak. Nggak lapor.
Sekarang tadi Imam udah jawab, pemerintahnya misalnya untungnya itu 2 derajat, sekarang dia udah ngelihat 1 derajat, itu pasti ditolak lah, nggak diterima. Sekarang kita mau pakai yang mana? Yang lihat tuh udah nggak usah diikutin, ngapain emang wajib lapor sini kan? Kan kagak. Iya. Maksudnya Mas Imam, apa yang nggak salah, apa saudara kita yang nggak punya layanan di sini gitu. Sekarang dia aja juga mana keterangannya harus sekian derajat. Iya makanya berarti itu nggak apa. Ya berarti kan keliru kan, ngapain aja kalau harus lapor kita? Dia aja udah beda dulu 2 derajat, kok kenapa di sekarang dirubah? Dulu 2 derajat kan, kabarnya kan? Kok dirubah ada apa? Emang ada ketentuan harus berapa derajatnya ya? Nggak ada kan? Kalau misalnya mereka beranggapan harus 2 derajat karena zaman dulu kan mereka pakai mata. Oh. Kalau sekarang tuh lebih canggih. Oh. Jadi kalau misalnya dulu pakai mata tuh sebenarnya 2 derajat gitu. Pasti kelihatan pakai mata 2 derajat. Kalau 1 derajat nggak bakal kelihatan pakai mata. Nah sekarang pakai teropong jadi kelihatan 1 derajat. Ya kembali lagi tuh tentang masalah alat kan? Jangan pakai alat kalau pakai ru'yah. Ya kan? Langsung. Emang dulu ada ini apa namanya? Teropong. Gak pakai kok pakai tuh orang-orang yang ru'yah. Mestinya ya mata telanjang lah kalau. Iya, yang jadi persoalan ini kan ininya alatnya. Kan katanya kalau Jadi kebijakan mereka tuh yang bikin 2 derajat ya karena sekarang tuh teropongnya semakin canggih dari yang sebelumnya gitu. ya berarti kan alatnya kan. Iya kan kelihatan tapi 1,5 gitu. 2 derajat. Ini kalau bisa diketahui baik dengan teropong ya kan atau lainnya sehingga bisa ditetapkan sudah melihat, ya udah kita berpuasa atau berbuka itu aja, nggak harus. Jadi teman-teman kita yang bisa Jadi saudara saudara yang megang tentang hisab berarti dia nggak bubut ya, nggak pewaris gitu ya. Soalnya itu nggak ngadu, maksudnya nggak lapor sama pemerintah. Ya kan udah tahu tadi kan belum menjawab tuh ya kan, kalau lapor ditolak nggak? Tolak. Ditolak. Sekarang kita untuk menerima hujah mereka aja juga belum bisa sepakat. Harus sekarang 3 derajat ya kan katanya. Kalau saudara kita nih 1 derajat pun kelihatan, maksudnya pakai hisab bisa melihat gitu. Iya memang begitu. Pakai hisab doang. Karena kan nggak ada ketentuan yang harus berapa derajatnya. Iya bang, maksudnya dia lapor nentuin sendiri. Sekarang pemerintah punya kebiasaan sendiri gitu. Harusnya kan namanya rakyat di bawah pemerintah kan, kita mundur pemerintah. Kalau tidak nentuin sendiri. Ya. Karena persoalannya kan oleh amri minkum kan. Oleh amri minkum tafsirannya di tafsir apa itu? Ulama. Apa presiden? Ulama kan? Dilapor aja ke ulama. Berarti dia nggak termasuk nentuin. Ya enggak lah, kalau bugot tuh yang kalau bugot disebut bugot yang memerangi pemerintahan Islam. Bugot yang memerangi pemerintahan Islam. Demo. Sebut bugot gak tuh? Sebagian bilang iya. Nah, sekarang memang pemerintahan Indonesia pemerintahan Islam. Kalau pemerintahan Islam diberlakukan tuh hukum had, orang yang berzina dirajam. Tuh. Bagi yang sudah menikah, yang belum menikah dihukum derah. Kalau memang dikatakan pemerintahan Islam. Nah, orang yang disebut bugot kalau dia memerangi pemerintahan Islam. Kalau nggak taat itu berarti bukan termasuk ya. Ketaatan itu maksudnya nggak dari penyimpan Ramadan. Dia udah nentuin 2 bulan sebelumnya ya Bang. Iya. Itu kan nggak termasuk. Nggak apa-apa ya. Dengan ilmu. Kan kira surta adalah masalah yang ma'ruf ya kan, inama ta'atu fil ma'ruf ya kan. Sekarang maksudnya begini,
Kita aja belum bisa sepakat itu menerima hujah mereka harus 3 derajat. Mana dalilnya? Dari situ aja kan itu udah ada persoalan kan. Ya. Kan bagaimana sikap kita? Ya udah istihad masing-masing aja. Kita mau dipaksa ikut dia? Kan kagak. Imam, paksa. Oh, apa ya? Ya udah, itu mah udah sehat masing-masing deh, silakan gitu ya. Nggak ada kemestian itu ya. Sekarang ulil amri kan ulama. Ulil amri minkum. Minkumnya siapa nih? Kembali ke yang sebelumnya. Wa atiullah wa atiur rasul. Dan wa ulil amri minkum. Kenapa ulil amri minkum itu tidak ada lafaz atiu lagi? Cuman ada di atiullah dan wa atiur rasul. Artinya tidak mutlak kita mengikuti ulil amri. Kalau benar istihad kita ikuti. Kalau nggak benar ya ngapain diikutin? Nggak ada perintah untuk taat gitu. Kalau lafaz minkum di situ, kumnya di sini siapa? Kumnya di sini yang taat Allah, taat Rasul, kembali yang ke sebelumnya. Firaun mau ente katakan ulil amri ente. Misalnya ente hidup di zaman Firaun. Bermasalah kalian secara berjamaah mesti untuk Pak Densi dan untuk perkara. Ini jamaah gitu. Iya. Jamaah muslimin. Heeh. Itu kan berambil mayoritas gitu, pokoknya mayoritas Jumat nih. Heeh. Nah, lebih baik kita ikut yang Jumat gitu. Dengan hadis dari tadi. Ya sekarang mereka mau nggak terima tuh kabar orang yang udah ngelihat nggak pakai hitungan 3 derajat? Nggak bisa terima kan mereka juga dalam masalah itu. Deh kita kembali ke pembahasan ya. Jadi kabar satu orang sudah bisa diterima ya. Bawahnya. Wa ani bin Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai keduanya anna a'rabiyan bahwa Arab Baduy seorang Arab Baduy jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lalu dia orang Arab Baduy itu berkata inni ra'aitul hilal sesungguhnya aku telah melihat hilal gitu ya. Faqala lalu Nabi katakan bersabda, "Atasyhadu alla ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala Arab Baduy itu berkata, "Na'am ya, saya bersaksi." Qala Nabi bersabda, "Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala orang Arab Baduy itu berkata, "Na'am, ya." Qala Nabi bersabda, "Fa'adzin finnasi ya Bilal." Fa'adzin, maka beritahukanlah ya Bilal wahai Bilal, finnas kepada manusia. Ayasumu godan, supaya mereka berpuasa. Rawahul khamsah diriwayatkan oleh Imam yang 5. Wa shahhahu Ibnu Khuzaimah dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Warad jahan Nasai irsalahu dan Imam Nasai telah merojihkan kemursalannya. Ini dicatat. Fihi di dalamnya Simak bin Harb.
Di dalamnya ada rawi yang bernama Simak bin Harb, idza tafarroda bi aslin lam yakun hujjah. Apabila telah bersendirian dengan asalnya lam yakun hujjah, maka dia tidak menjadi hujjah. Jadi hadis ini ada kelemahan gitu ya, tetapi sudah dikuatkan dengan hadis sebelumnya, hadis 2679 gitu. Jadi lemahnya lemah ringan di hadis 674 ini. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kok kabar dari satu orang yang telah melihat hilal, kabarnya diterima. Sama seperti hadis sebelumnya. Nah, coba sekarang diteliti, kenapa Nabi bertanya kepada Arab Badui ini, apakah kau bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah, ya. Tetapi di hadis yang 673, hadis Ibnu Umar, kok Ibnu Umar nggak disuruh bersyahadat? Coba, kenapa ini? Kenapa orang Arab Baduy disuruh bersyahadat, syahadatain? Kenapa Ibnu Umar nggak disuruh bersyahadat? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Mam? Nabi belum kenal sama orang Arab Baduy ini, apakah dia muslim atau bukan. Kalau Ibnu Umar ya udah dikenal sama Nabi, jadi nggak disuruh bersyahadat. Tuh ya. Kemudian di hadis lain, yang boleh diterima adalah seorang muslim. Jadi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya seseorang bagi orang yang kita belum kenal itu ya keislamannya itu, dia dikatakan muslim, dan di hadis itu harus muslim yang adil. Dengan 2 syahadat dalam hal ini, ya, menyebutkan 2 kalimat syahadat dalam hal melihat hilal, dia sudah bisa dikatakan muslim yang adil. Tuh. Kenapa? Nabi nggak tanya detail, lu suka bohong apa kagak? Misalnya nggak ditanya, cukup persaksiannya aja, syahadatnya aja maksudnya itu ya kan. Tuh. Jadi diperintahkan bersyahadat. Kalau udah misalnya imam nih udah tahu nih dia imam Masjid Al-Bukhari misalnya, tentu seorang muslim, perlu nggak aneh nyebut nanya ke imam, mam disyahadat belum? Nggak perlu, karena udah tahu. Jadi di hadis 674 ini Nabi belum kenal sama orang Arab Baduy ini. Ya kalau mau bersyahadat ya bersyahadat aja udah, nggak apa-apa, untuk menguatkan. Misalnya sebenarnya nggak ada ketentuan harus bersyahadat sebenarnya. Hanya apa namanya kemuslimannya aja itu cukup. Kalau sudah diketahui kemuslimannya nggak perlu lagi bersyahadat. Nggak harus bersyahadat, ya udahlah nggak apa-apa ya. Daripada ribut ya Mame. Nah terus bagaimana itu? Nanti ada persisian lagi di tentang melihat ini kan hilal Ramadan ya kan. Terus bagaimana 1 Syawal? Ada hadis memang harus 2 orang saksi. Itu pendapat jumhur ya, kalau melihat 1 Syawal, hilal 1 Syawal itu harus dengan 2 orang saksi. Memang ada hadisnya, banyak lebih baik tentu ya kan. Tapi insya Allah kabar 1 orang juga bisa diterima ya, sebagaimana apa namanya melihat hilal Ramadan. Deh, dibaca dulu ya ringkasannya. Ini siapa ya, Ridho? Ya, ya.
orang-orang yang meragukan, perlu ada saksi lain. Mam, mau nanya lagi, Mam. Johnson. Udah wakil. Deh, kita tutup aja deh ya. Kita tutup depan aja deh, depan. Kita tutup kajiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf memang Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.